Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Endah. Karena ini masih masa pandemi, jadi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah tentang teori dasar kemagnetan. Tahukah kalian, magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang artinya adalah batu magnesian. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Misalnya ada magnet U dan juga magnet batang. Magnet juga memiliki kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub yang berlawanan jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang senama akan tolak-menolak. Anak-anakku sekalian, berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Yang termasuk ke dalam feromagnetik adalah besi, baja, dan nikel. Sedangkan yang termasuk ke dalam paramagnetik adalah magnesium, molibdenum, dan juga litium. Sedangkan untuk benda diamagnetik, contohnya adalah emas, perak, dan tembaga. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bagaimana cara membuat magnet? Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet.
Magnet dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara elektromagnet. Sedangkan cara menghilangkan kemagnetan bisa dilakukan dengan cara dipukul, dipanaskan, atau meliliti magnet dengan arus AC. Anak-anakku sekalian, pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Tahukah kamu apa buktinya? Jika kamu meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit yang lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Nah, anak-anakku sekalian, pada bagian keempat kita akan membahas tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet adalah kuat medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik yang mengaliri konduktor.
Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana penerapan rumus gaya Lorentz ini pada soal? Kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada di dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa L nilainya 10 meter, I nilainya 5 mA atau sama dengan 0,05 ampere, B 8 Tesla. Yang ditanyakan di soal adalah gaya Lorentz-nya. Kita gunakan penyelesaian menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L, sehingga didapatkan 8 dikali 0,05 dan dikalikan 10. Hasilnya adalah 0,4 Newton. Baik anak-anakku, saatnya kita memasuki bagian kelima, yaitu kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus listrik menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang. Akibatnya, pemukul kembali ke tempat semula. Demikian seterusnya sehingga bel berdering. Kemagnetan juga diterapkan pada telepon kabel. Saat menggunakan telepon, seorang akan menerima pesan sekaligus mengirim pesan. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan
memperkuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Contoh pemanfaatan kemagnetan untuk kehidupan sehari-hari juga dapat kita jumpai pada transformator. Masih ingatkah kamu bahwa sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN harus diturunkan? Bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Anak-anak, bagian yang keenam yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Apa saja? Simak video berikut ini. Kemagnetan dalam produk teknologi pertama yang akan kita bahas adalah tentang MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Tahukah kamu bagaimana mekanisme MRI mendeteksi penyakit? Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembakkan dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman dibandingkan dengan rongsen atau sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi.
Kemagnetan dalam produk teknologi yang kedua dapat kita jumpai pada kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh maupun tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju, misalnya di Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Magnet juga dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap. Pada pembangkit listrik tenaga uap, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bara secara terus-menerus selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil seukuran penghapus pensil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat untuk menyimak pembelajaran kali ini kan? Bagian yang ketujuh yang akan kita bahas adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Pernahkah kalian melihat hewan yang sedang bergerak mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi
adalah burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Tahukah kamu ikan salmon? Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Hewan lain yang melakukan migrasi adalah lobster duri. Pernahkah kamu melihat lobster? Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Nah, anak-anakku semuanya, sekian pembahasan tentang kemagnetan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.